Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Rica Angelina dengan NIM 21042202. Saya adalah mahasiswi dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Salam kenal semuanya. Baiklah, video ini saya buat dalam rangka melengkapi tugas pengantar ilmu pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak I.I. Permana STMT. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori pembagian kekuasaan dan apa itu kekuasaan, kewenangan, dan legitimasi. Teori pembagian kekuasaan. Secara harfiah, teori pembagian kekuasaan adalah memisahkan wewenang yang dimiliki oleh suatu negara menjadi beberapa bagian. Tujuan pembagian kekuasaan untuk menghindari pemusatan kekuasaan atau wewenang pada suatu pihak atau lembaga sehingga terjadi balance of power, keseimbangan dalam kekuasaan. Teori pembagian kekuasaan dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu. John Locke mengemukakan teori pembagian kekuasaan melalui bukunya yang berjudul yaitu Two Treatises of Government pada tahun 1690, di mana John Locke mengemukakan pembagian kekuasaan terdiri dari tiga, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Sedangkan menurut Montesquieu dari bukunya yang berjudul L'Esprit des Lois pada tahun 1748 dikenal dengan trias politika, di mana pembagian kekuasaan menurut Montesquieu ini terdiri dari tiga, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Selanjutnya kita masuk pada apa itu kekuasaan, kewenangan, dan legitimasi. Yang pertama kita masuk pada kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan. Di mana konsep yang berhubungan dengan kekuasaan yang pertama yaitu pengaruh atau influence, yang kedua persuasi atau persuasion, yang ketiga manipulasi atau manipulation, yang keempat yaitu coercy atau coercion, dan yang kelima yaitu kekuatan atau force. Yang kedua yaitu kewenangan. Kewenangan merupakan kekuasaan yang mendapatkan keabsahan atau legitimasi serta hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik, di mana sumber kewenangan terdiri dari tradisi, rasional, kualitas pribadi pemimpin, peraturan perundang-undangan, dan sumber yang bersifat instrumental. Yang ketiga yaitu legitimasi. Legitimasi merupakan pengakuan dan penerimaan masyarakat kepada pemimpin untuk memerintah, membuat, dan melaksanakan keputusan politik, di mana objek legitimasi terdiri dari masyarakat politik yang terfokus pada krisis identitas, yang kedua yaitu hukum atau terfokus pada krisis konstitusi, selanjutnya lembaga politik terfokus pada krisis kelembagaan, yang selanjutnya pemimpin politik terfokus pada krisis kepemimpinan, dan yang terakhir yaitu kebijakan, yaitu terfokus pada krisis kebijakan. Dari penjelasan mengenai kekuasaan, kewenangan, dan legitimasi, terdapat persamaan antara kekuasaan, kewenangan, dan legitimasi tersebut karena ketiganya berkaitan dengan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin atau disebut dengan masyarakat. Tidak hanya menjelaskan mengenai persamaan saja, di mana ketiga hal tersebut terdapat perbedaan-perbedaan, yang mana kekuasaan atau pengaruh yaitu tentang siapa yang mempengaruhi dan siapa yang dipengaruhi, sedangkan kewenangan yaitu hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik, dan yang ketiga yaitu legitimasi, yaitu berupa pengakuan dan penerimaan kepada pemimpin. Nah, itulah penjelasan saya mengenai teori pembagian kekuasaan dan apa itu kekuasaan, kewenangan, dan legitimasi. Jika ada salah dan janggalnya, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.